kecanduan tadi ya. Iya, dan sedangkan kita tahu bahwa judi itu yang menang selalu bandarnya. Nggak mungkin kita yang menang. Bisa aja kita dibohongin gitu ya, Mbak ya. Pasti kata Mbak Vida tadi, menang kita cuma 1.000, tapi uang yang kita udah keluar tuh 100.000. Contohnya kayak gitu. Jadi itu hanya menarik minat kita pertama aja. Selanjutnya kita nggak akan pernah menang. Nah, itu harus diwaspadai. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, kadang pengelolaan keuangan kita jadi terganggu. Yang tadinya uang bisa kita sisihkan gitu ya, untuk kita nabung, untuk kita berinvestasi, atau untuk pengeluaran kita sehari-hari, itu bahkan kita gunakan untuk judi online. Nah, itu udah sangat-sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga juga nih Mbak Dia. Kalau kita sih dalam setiap kegiatan edukasi kita itu selalu menyisipkan materi waspada pinjol ilegal, waspada investasi bodong, dan yang karena sekarang lagi marak juga judol, jadi kita sering juga bawakan materi waspada judol. Karena memang yang penasarannya tinggi itu kan biasanya teman-teman mahasiswa nih ya, penasaran nih, wah cuan, pengen bisa cuan gitu. Tapi ya itu tadi sih harus mungkin diingatkan gitu ya, bahwa kita harus tahu nih, kita tuh seperti apa sih tipe pribadi kita, apakah kita yang mau cepet instan atau mau yang aman-aman aja. Kalau dari saya, sikapi uang dengan bijak, kemudian selalu ingat dengan 2L, legal dan logis. Jadi pastikan teman-teman mengakses sesuatu yang legal, lembaga jasa keuangan yang legal. Oke, sekarang kita beralih ke topik yang nggak kalah serius ini Bu, yaitu judi online. Nah, judi online ini kalau dilihat nggak hanya mempengaruhi orang dewasa, tapi juga banyak anak-anak sekolah yang juga melakukan judi online. Sebenarnya apa sih Bu dampaknya dari judi online ini? Kok kadang mengerikan sampai ada yang depresi katanya. Gimana Mbak Vida? Gimana? Kok ngeri dia kalau judi online? Kalau dampak biasanya macam-macam ya Mbak ya. Apalagi mayoritas ke psikologis nih. Namanya judi online itu biasanya nagihin. Bikin kecanduan gitu ya? Kecanduan, nyandu. Jadi biasanya itu kan mungkin bisa jadi dia akan dimenangkan sekali. Terus ketika udah menang sekali, dia kan aku menang. Pengen lagi aku gitu coba ya. lagi. Nah, coba lagi. Kalah lagi. Enggak mungkin. Aku dulu udah pernah menang. Aku coba lagi. Nah, ketika udah nih kecanduan kayak gitu itu membuat kita menjadi tidak sadar kadang. Jadi tiba-tiba, karena sekarang kan juga pasti itu sistemnya transfer gitu kan. Nah, secara nggak sadar itu langsung kita transferkan uang-uang yang ada di rekening kita. Bahkan ada juga kalau yang versinya buat anak kecil, yang buat bocil-bocil, itu biasanya ada juga, tapi sifatnya lebih ke games. Nah, jadi mereka nggak kerasa ketika mereka main game, ternyata gamenya memang meminta uangnya kecil-kecil, mungkin cuma 10.000, 2.000 itu ada, tapi ketika itu dilakukan berulang kali itu bisa jadi numpuk. Nah, kadang mereka juga kalau yang anak kecil itu dia bisa jadi tantrum nih ketika nggak dikasih uang saku sama orang tuanya untuk beli, istilahnya apakah itu koin lah, apa itu uang versi gamenya itu chip iya biasanya buat slot gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita nggak kerasa jadinya. Jadi candunya itu dari situ. Terus kemudian nanti mengakibatkan ketika uangnya udah habis, karena beberapa ada juga yang datang ke kita nih konsultasi itu sampai dia ada kredit ke bank. Akhirnya bisa kredit pinjol juga nanti ya. Bener juga. Buat main judi. Nah, bahkan kalau dulu kita ada ini ya. Apa? Bu Ismi ada istilahnya, ada triangle of evil. Apa itu? Serem kayaknya. Segitiga setan. Apa itu? Ada apa? Jadi kemungkinan kalau judi online itu paling terburuknya adalah minjemnya dari pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal itu digunakan untuk mengakses judi online yang sudah pasti ilegal ya. Namanya judi aja udah ilegal, yang online juga ilegal. Dan juga mengakses untuk investasi ilegal. Ngerinya double ya itu. Ngerinya, makanya
bahasanya adalah triangle of evils. Aduh. Kalau udah kena salah satu, pasti kena ke yang lain-lain. Oke. Gitu. Jadi 3 itu berkaitan ya Bu bisa? Ya, saling berkaitan. Serem. Dan tadi dibilang judi online tuh bisa bikin kecanduan. Ada gak sih ciri-ciri orang yang kecanduan judi online gitu? Nah, ciri-cirinya Apa seperti ya? apa ya Bu? Nggak kelihatan ya mungkin kalau kasat mata ya? Nggak kelihatan sih kalau Hmm. kasat mata, cuma kalau yang kami lakukan itu kita biasanya menginformasikan kepada para orang tua, diceklah handphone ya masing-masing dari anaknya, itu di dalam gamesnya itu games murni atau dia ada tariknya, ada withdrawnya gitu. Jadi kalau sudah bisa tarik atau withdraw itu berarti kita akan ada uang yang bisa masuk ke dalam rekening kita gitu kan. Jadi itu terindikasi bahwa itu adalah judi online gitu. Jadi kadang kita nggak sadar, tapi ada juga bener-bener games yang bener-bener games gitu, cuma upgrade senjata dan lain-lain, nggak bisa withdraw atau nggak bisa masuk lagi ke rekening kita, yaitu games biasa. Jadi kami mencoba mengedukasi kepada para orang tua juga, yuk coba dicek masing-masing nih ke handphone pasangannya, pasangannya juga handphone, iya dong, ke handphone anak-anaknya. Kalau udah kena seperti itu, mereka akan addicted, akan main itu terus gitu. Sedangkan tadi ya? Iya, dan sedangkan kita tahu bahwa judi itu yang menang selalu bandarnya, nggak mungkin kita yang menang. Bisa gitu aja kita loh. dibohongin gitu ya Mbak ya? Pasti kata Mbak Vida tadi, menang kita cuma 1.000, tapi uang yang kita udah keluar tuh 100.000, contohnya kayak gitu. Jadi itu hanya menarik minat kita pertama aja. Selanjutnya kita nggak akan pernah menang. Nah itu harus diwaspadai. Nah kalau sudah sampai seperti itu, kadang pengelolaan keuangan kita jadi terganggu. Yang tadinya uang bisa kita sisihkan gitu ya, untuk kita nabung, untuk kita berinvestasi, atau untuk pengeluaran kita sehari-hari. Itu bahkan kita gunakan untuk judi online. Nah itu udah sangat-sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga juga nih Mbak Dia. Banyak ya kasus-kasus di luar yang bertengkar karena judi online Ibu. Betul, itu banyak banget kan di internet, di koran itu udah aduh banyak banget. Gitu. Tapi dengan dampak yang segitu banyaknya nih Bu, kenapa sih kok masih banyak anak-anak muda, anak sekolah bahkan yang mencoba judi online? Apa yang menarik dari judi online ini sih sebenarnya? Apa ya? Apa karena mereka menawarkan embel-embel dengan kemenangan yang banyak itu atau gimana? Bisa jadi sih. Biasanya kan mereka tergiur ya. Jadi kalau kita harus kembalikan lagi ke masing-masing pribadi kita. Namanya juga pendapatan itu harus dihasilkan dari sebuah upaya. Nggak ada yang semuanya instan ya kan. Kan apa yang semua instan itu harus diwaspadai nih, malah jangan-jangan ini ilegal, jangan-jangan ini haram. Nah, jadi kalau kita mungkin bisa membentengi diri kita sendiri bahwa lebih berhati-hati aja. Kalau ini sebenarnya masih relate dengan legal dan logis sih Bu Ismi. Jadi ketika kita melihat loh, kok ini sih ini ada permainan, ini apa sih, games apa sih? Nah ketika kita cari tahu nih, mungkin legalnya nggak ada ya, karena itu aplikasi games aja, selama itu bisa kita download, kita bisa mainkan. Tapi ketika dia menawarkan keuntungan, terus loh kok ini sih kita bisa narik duit, kita bisa naruh duit, terus kita bisa menang lagi, lah ini nggak beres nih berarti. Padahal judi sendiri tuh ada hukumannya loh. Oh iya tah? Ada dong. Iya. Apa itu? Ada KUHP-nya ya? Ada KUHP-nya, KUHP 303 kalau nggak salah. Nah itu ada hukuman sampai 10 tahun penjara dan denda sampai 25 juta. Lumayan ya Bu ya? Jadi itu ilegal ya, semua judi itu ilegal dan tindaknya adalah pidana. Memang berisiko ada hukuman juga ya. Betul. Jadi perlu waspada nih masyarakat dan usia anak-anak pun perlu diwaspadai. Betul. Karena kalau dibiarin kasihan juga ya kalau anak-anak itu. Benar. Apalagi kalau terpinjol, akhirnya keluarga kan juga ikut terpengaruh juga ya Bu. Mikir gimana ya cara membayarnya dan lain-lain. Nah, untuk memberantas judi online ini Bu, ada nggak sih upaya dari OJK? Apakah sama seperti yang pinjol tadi atau gimana?
Kalau untuk memberantas judi online itu pemerintah sudah membentuk namanya Satgas Judi Online ya Mbak Vida. Kalau di Satgas Judi Online OJK itu masuk ke dalam anggotanya, anggota pencegahan dan pemberantasan ya. Jadi kalau untuk pencegahan kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Setiap kali edukasi kami pasti memberitahukan terkait yang pinjol ilegal tadi, kemudian juga judi yang online ini. Judi yang nggak online juga kan dilarang gitu ya, judi online gitu ya. Betul. Kemudian Semua judi nggak boleh ya. iya. Kemudian untuk pencegahan kami memang bekerja sama juga dengan Komdigi yang melihat aliran-aliran dana ke dalam rekening-rekening, karena terakhirnya pasti di bank nih Mbak Dia gitu. Nah, rekening-rekening itu di tracing, dicek, dilihat apakah Mbak Dia misalkan gitu ya, yang biasanya melakukan transaksi 10 juta rupiah gitu ya, kemudian melakukan transaksi yang berlebihan, menjadi penampung judi online. Gitu, dapat transferan dari masing-masing pihak yang begitu banyak dalam setiap harinya, nominalnya misalkan kecil-kecil tapi banyak banget. Nah, itu terindikasi. Nah, itu nanti Komdigi akan bekerja sama dengan OJK, kita akan tutup dan kita blokir rekeningnya Mbak Dia gitu. Nah, itu sekarang yang menjadikan masyarakat mulai aware gitu ya, mulai sadar bahwa pada saat kita bermain judi online atau kita terindikasi ke arah judi online, itu Komdigi sudah melihat semua transaksi kita dan awas nanti rekeningnya akan diblokir. Dan pada saat rekening diblokir, itu Mbak Dia harus membuktikan bahwa Mbak Dia tidak terlibat dalam judi online tersebut. Dan itu nanti susah buka rekening lagi di Indonesia karena namanya sudah terblokir. Ya, dan akan nextnya nantinya tidak akan bisa punya rekening di bank manapun di Indonesia. Nah, di mana gajiannya tuh? Iya, ya, Bu. Sudah mulai kita arahkan ke sana untuk efek jera kepada penampung-penampung rekening judi online. Jadi dalam hal ini OJK tidak main-main, bekerja sama dengan Komdigi dan di Satgas Judi Online kita komit bersama-sama untuk memberantasnya. Jadi kalau ada aktivitas yang nggak wajar di transaksi kita itu bisa dilacak gitu ya Bu ya? Betul. Dan kalau memang terbukti nggak benar bisa diblokir. Betul. Tapi apakah pemblokiran itu efektif? Pemblokiran sampai dengan saat ini itu efek jera yang paling inilah ya, yang paling bisa kita lakukan dengan cara singkat. Walaupun memang tergantung dari kecepatan pemblokiran rekening tersebut sebelum menyedot rekening-rekening masyarakat yang lainnya gitu ya. Lebih banyak lagi yang terjerat, kita tutup dan kita blokir. Tapi memang harus dibarengi dengan upaya pencegahan tadi, di mana mengedukasi kepada masyarakat jangan sekali-kali melakukan judi online karena sudah ada KUHP-nya juga gitu ya, bisa dipenjara. Bahkan sekarang banyak sekali lembaga pemerintahan yang mengecek handphone pegawainya gitu ya. Kita turut aktif untuk memberantas judi online. Keren. Kemarin juga sempat viral ada TikTokers yang mempromosikan judi online juga dan sempat ditangkap kan ya Bu? Iya. Itu yang joget-joget gitu Mbak? Ya, biasanya kayak gitu sih Mbak. Jadi pantauan oleh Komdigi. Kalau kasus-kasus judi online itu ada gak sih di sekitar kita yang mungkin ada laporan di Kediri atau di Tulungagung itu ada nggak? Ada nih yang masuk ya Mbak Vida ya di kita ya, ada 5 ya. Dan jadi kami OJK Kediri membawahi 13 kabupaten kota memang. Nah, untuk di OJK Kediri sendiri di tahun 2024 kemarin sudah ada 5 pengaduan ya yang mengadukan bahwa rekeningnya tiba-tiba ditutup. Nah, kenapa ini kok ditutup? Nah, yang bersangkutan sudah koordinasi gitu ya, berkomunikasi dengan perbankan masing-masing. Banknya hanya bilang bahwa rekening Anda terindikasi judi online. Bingung kan? Laporan ke OJK gitu ya. Konsultasi ke OJK. Nanti kita akan teruskan melalui sistem. Kita punya sistem yang namanya APPK, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen. Nanti semua pengaduan yang kita terima akan kita teruskan melalui sistem tersebut kepada perbankannya gitu, kepada LJK-nya dalam hal ini bank, karena dia diblokirnya kan di rekening bank. Nanti kita tunggu jawaban dari banknya benar atau tidak terindikasi judi online. Kalau memang benar, ya sudah ditutup terus, nggak akan bisa kita buka dong gitu. Sampai bandarnya kepegang. Tuh. Kalau misal nih
saya amit-amit ya Bu ya, saya yang judi tapi pinjem rekeningnya teman saya ini. Terus yang diblokir kan teman saya ini. Iya. Ini bisa protes gak sih dia? Protesnya ya ke Mbak Dia nanti dia. Salah sendiri rekeningnya dipinjemin kan gitu ya. Kita tuh dilarang banget ya. Ini saya juga mau edukasi ke teman-teman nih yang nonton. Kita tuh dilarang banget untuk meminjamkan semua hal yang personal. Gitu. Ya, jangan pinjamkan KTP, jangan pinjam atau memberi informasi terkait dengan PIN, password ya, ETP-nya kalian yang ada di belakang kartu kredit. Jangan juga pinjamkan rekening. Memang sekarang itu prosesnya adalah bukan rekening dia pribadi yang digunakan. Biasanya yang digunakan adalah rekening orang-orang yang dorman, yang sudah pasif gitu, yang nggak pernah bertransaksi. Mereka pinjem biasanya, mohon maaf, mungkin tukang sapu, tukang kebun, mereka bayar. Aku pinjem, kamu punya rekening nggak di bank A? Oh iya ada, pinjem sini rekeningnya di bank A, dibayarlah 1 juta, dibayar 2 juta. Begitu digerebek dan dilakukan penutupan, ternyata dia cuma tukang sapu dan dia nggak tahu apa-apa. Itu udah banyak banget kasus kayak gitu. Jadi hati-hati ya, gitu. Aduh, ngeri ya. Jangan menjual belikan rekening. Ya. Jangan atas nama kita. Ngasih tahu data-data pribadi gitu ya. Aduh, jadi harus lebih hati-hati apabila ada orang yang minta gitu ya Kak ya. Betul. Serem banget ternyata. Ini tadi kan ngomongin judi online, juga ada di mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Ini ada kerjasama nggak sih sama sekolah-sekolah untuk edukasi atau sosialisasi gitu? Kalau kita sih dalam setiap kegiatan edukasi kita itu selalu menyisipkan materi waspada pinjol ilegal, waspada investasi bodong, dan yang karena sekarang lagi marak juga judol, jadi kita sering juga bawakan materi judol waspada judol. Karena memang yang penasarannya tinggi itu kan biasanya teman-teman mahasiswa nih ya. Wah, penasaran nih. Wah, cuan, pengen bisa cuan gitu. Tapi ya itu tadi sih, harus mungkin diingatkan gitu ya, bahwa kita harus tahu nih, kita tuh seperti apa sih tipe pribadi kita, apakah kita yang mau cepet instan atau mau yang aman-aman aja. Jadi ya itu sih, mewaspadai atau membentengi diri kita dengan banyak informasi, jadi menambah wawasan aja dan menjaga mereka jangan sampai nanti nih sekarang mereka main enak terus keblokir, besok mau kerja nggak bisa. Masa iya sekarang gajian pakai uang cash? Kan nggak mungkin. Semua orang tuh butuh yang namanya produk lembaga jasa keuangan, baik itu cuma bank ataupun apapun, pasti kita butuh. Betul. Tapi masalahnya anak sekarang tuh maunya yang instan gitu loh, yang cepet langsung dapat uang banyak gitu ya Bu ya. Itu sih yang harus selalu diingatkan. Betul banget. Dan memang itu tadi ada konsekuensi hukum juga ya. Betul. Tapi kalau anak di bawah umur nggak bisa ya Bu itu? Nah itu yang kita belum tahu sih, mungkin kena ke keluarganya mungkin ya, mungkin atau peringatan atau gimana. Jangan coba-coba deh. Coba teman-teman, jangan mudah tergoda gitu ya Bu ya. Karena kalau yang pengalaman sebelumnya, ada yang SMP itu yang dipanggil juga ditelusuri, sekolahnya ditanyain, terus nanti takutnya juga merembet kan Mbak, jadi apa ya, sanksi sosial. Sanksi sosial kan jadi pengaruh juga deh di psikologis anaknya juga kan, jadi aku kenapa, aku kelihatan baik-baik saja tapi ternyata kenapa-napa gitu. Emang serem ya, soalnya ada beberapa tetangga saya dan juga teman-teman yang terkena pinjol karena judi online. Akhirnya dia nekat menjual apa aja yang ada di rumah, bahkan ada yang sampai depresi dan katanya nekat mengakhiri hidupnya karena itu. Seperti itu. Jadi memang dampaknya ngeri juga ya. Dampaknya ngeri banget sih. Jadi yang utama sekarang itu kalau dari kami mengedukasinya selalu pengelolaan keuangan dulu. Jadi kelolalah keuangan kita gitu, bijak ya gitu, bijak menggunakan uang kita masing-masing. Karena kalau ditanya berapa penghasilannya, pasti ngomongnya orang-orang sekarang tuh nggak cukup, sangat tidak cukup, apalagi untuk menabung gitu ya, nggak cukup. Tapi buat judi online bisa, buat yang lain-lain bisa, beli skincare mahal bisa gitu kan. Nah itu yang harus sekarang kita waspadai. Jadi kami juga mengajarkan tips pengelolaan keuangan juga. Kemudian ya itu tadi, kalau memang tidak butuh ya untuk yang produktif terutama,
jangan pinjem ke pinjaman online atau pinjaman daring. Karena memang suku bunga dari pinjaman online, pinjaman daring itu pasti jauh lebih besar gitu dari LJK yang lain ya, dari perbankan. Karena apa? Karena kan dia nggak pakai jaminan, Mbak Dia, gitu, dan prosesnya cepat gitu. Kadang kan kalau sudah kepepet nyarinya yang cepet gitu ya Bu ya. Iya, jangan sungkan-sungkan lah ke lembaga jasa keuangan yang legal, bisa ke BPR, bisa ke bank gitu ya. Datang aja konsultasi dulu. Atau mau konsultasi ke OJK bisa ya Bu? Kalau ke OJK bisa, lewat WhatsApp bisa, lewat handphone bisa. Kalau gitu. OJK sendiri kantornya di mana sih? Nah, kalau OJK Kediri kita ada di Jalan Brawijaya nomor 3, deket banget sama Jalan Doho. Wih, enak ya, Jangan dekat kerja sama aja. kota ya. Tinggal jalan langsung nyampe Ya. ya. Jadi teman-teman jangan ragu buat datang atau tanya konsultasi ke OJK ya. Ya. Gitu. Bu, ini ada gak sih tips-tips buat mereka biar mungkin nggak terkena pinjol atau judol, ini ada gak sih? Ini yang susah ya kadang itu. Kadang kebanyakan mereka itu denial gitu loh. Itu gimana tipsnya? Kalau tips yang pertama, balik lagi ke legal dan logis. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, cek dulu legalitasnya. Kalau memang benar-benar akan mengakses pinjaman online gitu ya, atau pinjaman daring, cek dulu legalitasnya ke OJK. Bisa lewat WhatsApp ataupun telepon yang tadi. Ini legal apa enggak? Gitu ya. Begitu itu legal, silakan diakses gitu. Kemudian batasi pengeluaran pribadi gitu ya, bijaklah mengelola keuangan supaya tidak terkena atau tidak terdampak oleh akhirnya sampai harus pinjem-pinjol gitu loh. Harus banget nih pinjem-pinjol beneran, jadi tanyain lagi ke diri kita, bener nih pinjem-pinjol, berulang-ulang gitu. Jangan hanya karena butuh cepat dan lain-lain lalu kita tidak mengedepankan legalitas terlebih dahulu. Kemudian baca semua persyaratan yang ada di situ. Pada saat kita sudah akses, dicek dulu apa saja yang perlu dicentang dan lain-lain. Kalau legal tadi hanya camilan ya, kamera, mikrofon, lokasi. Selain itu jangan diberikan gitu. Diingat ya, camilan ya Bu ya. Camilan. Kamera, mikrofon, sama lokasi. Kalau gitu ada gak sih Bu harapan buat teman-teman di luar sana tentang pinjol dan judol ini? Apakah semoga mereka tuh tidak terhindar tidak terhindar ya? Semoga mereka terhindar dari judol dan lainnya. Kalau dari saya, sikapi uang dengan bijak, kemudian selalu ingat dengan 2L, legal dan logis. Jadi pastikan teman-teman mengakses sesuatu yang legal, lembaga jasa keuangan yang legal. Jadi seperti itu, teman-teman harus lebih hati-hati ya, dan lebih bijak dalam menggunakan uang seperti itu. Dulu, apa gimana? Tadi kan ngebahas tentang tips pengelolaan keuangan ya Bu. Ini kan mungkin anak muda banyak yang terjebak dengan lifestyle mereka, akhirnya kena pinjol dan juga judi online. Ada gak sih tips untuk mengelola keuangan itu sendiri? Kalau dari OJK kita ada tips yang sangat-sangat sederhana. Sekarang tuh udah banyak banget aplikasi yang bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan kita ya kan teman-teman ya. Tapi kalau dari OJK sederhana banget. 10, 20, 30, 40, total 100% ya kan? Apa itu? Nah, apa itu? Mbak Vida jelasin. Nah, kalau 10-nya itu biasanya untuk dana sosial nih teman-teman. Kita kan kadang punya temen ya, kan nggak mungkin kan kita ansos ya. Kita pasti punya teman, terus misalnya dia lagi sakit atau sedang berduka, kita kan pasti nggak mungkin gitu kan, ya? masa sakit nggak ditengokin sih temennya. Nah itu kita bisa pakai dana sosial yang 10%. Setiap bulan disisihkan 10% dari zakat juga ya, benar masuk ke situ. Dari penghasilan kita disisihkan 10%. Kemudian 20%-nya adalah untuk menabung, investasi, asuransi. Nah, itu masuk di 20%. Jadi kalau misalnya pendapatannya 10 juta, 20%-nya katakanlah 2 juta. Biar gampang ya ngitungnya, tapi amin dulu boleh. Amin. Jadi 2 jutanya itu adalah untuk menabung, investasi, dan asuransi. Nah, itu pilih salah satu boleh. Kalau biasanya kan mungkin teman-teman juga sering dengar dana darurat ya. Nah, itu boleh ditabungnya dari yang 20% itu tadi. Kalau sudah kekumpul paling tidak 3 kali pengeluaran kita setiap bulan. Baru kalian bisa nih mulai investasi. Jadi kalau uangnya masih sedikit jangan
ngeyel buat investasi gitu ya? Nah, Benar. karena kan kita ada kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Untuk bertahan hidup secara rata-rata orang di Indonesia itu kita butuh uang di tabungan kita itu 3 kali atau 3 kali gaji kita. 3 Minimal bulan gitu. hidup ke depan. Itu untuk yang single loh Oh, ya. yang single. Kalau untuk yang double atau sudah berkeluarga Iya. itu 6 kali 6 teman-teman kali. semuanya. Jadi Oke. dengan 6 kali kita punya dana di tabungan itu istilahnya ya kita udah bisa hidup nyaman lah untuk Oke. 6 bulan ke depan in case kalau ada apa-apa Oke. terjadi gitu ya Mbak Vida ya. Betul. Selanjutnya boleh dilakukan dengan investasi. Investasi kan tuh banyak mulai dari reksadana ya, obligasi, kemudian deposito, terus yuk nabung saham. Tapi ingat sekali lagi, investasi itu untuk jangka menengah dan panjang. Tidak bisa serta-merta kita mencairkannya. Beda sama tabungan ya. Kalau tabungan kita bisa Kapan saja gitu kapan ya? aja gitu. Kalau investasi kan lebih ke jangka panjang gitu ya. Betul. Itu 20% ya Mbak Vida ya. Kemudian 30%-nya hutang yang produktif. Gimana itu maksudnya? Hutang yang produktif. Hutang yang produktif itu Mbak Dia belum punya rumah, mau KPR, bolehlah. Tapi kalau sudah punya rumah, KPR lagi, coba dicek dulu gitu. Punya mobil udah punya 1, mau coba kredit lagi. Nah, itu dicek lagi. Ini mobilnya mau dipakai untuk sendiri atau bisa digunakan untuk misalkan persewaan dan lain-lain. Jadi jangan sampai gaji kita, gajian tanggal 25, 26-nya udah habis karena bayar utang gitu ya. Langsung pusing Jadi gitu. jangan-jangan ada nih di sini. Jadi kalau kita punya gaji, Mbak Vida tadi bilang 10 juta, amin gitu ya. 30%-nya ini 3 juta. Oke. 3 juta inilah yang kita buat menyicil di perbankan. Itu sudah maksimal loh Mbak Dia. Maksimal ya? Iya, karena bank juga akan analisa, mereka pakai konsep yang sama juga. Jadi 30% dari penghasilan kita secara individu itu kita bisa gunakan untuk hutang yang produktif gitu. Selanjutnya 40% sisanya itu untuk kehidupan sehari-hari ya. Bayar listrik, bayar air gitu kan. Paket data. Beli Jangan lupa makan, itu. jangan lupa ya, skincare di situ semua 40%. Jadi Jajan. itu udah yang paling sangat sederhana, sering kita edukasikan juga dengan perempuan-perempuan, ibu-ibu di luar sana gitu. Jadi memang penting ya untuk pengelolaan keuangan ini Bu ya. Penting Biar banget. kita terhindar dari pinjol-pinjol, apalagi yang ilegal itu teman-teman ya. Iya, Oke. Terima kasih Bu Ismi dan juga Bu Vida. Ini ilmunya sangat bermanfaat loh Bu. Saya dari yang belum tahu jadi lebih tahu sekarang. Tahu ya Oh, sekarang ya. Jadi lebih waspada lagi gitu dalam menggunakan data-data pribadi, Ya. dalam mengakses yang gratis-gratis seperti itu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dengerin. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Dihayu dan Saya dengan Ismirani. Saya dengan Vida. pamit undur diri. Bye.